Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam bimbingan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini ada yang memberi masukan yang sangat baik terkait dengan perform. Jadi saya selaku intinya saya tidak bermaksud merendahkan siapapun dengan pakaian seadanya, karena memang momentumnya ketika saya mau upload video itu celah waktunya sangat sempit, jadi seadanya. Namun masukan itu insya Allah akan saya perhatikan. Terima kasih atas masukannya terkait dengan perform atau pakaian lah, harus lebih baik. Kemudian yang kedua, ada masukan lagi terkait dengan konten SP. Jadi ada yang memberi masukan bahwasanya jikalau memang SP benar akan hadir, biarlah dia hadir, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menyongsong karya agung itu. Karena memang benar, dalam setiap video saya selalu mengatakan mari kita berkarya untuk menyambut karya agung Allah ini. Jangan sampai terlalu mengandalkan kepada sosok seseorang itu loh, yang pada akhirnya ketika SP itu hadir kita tidak berbuat apa-apa. Itu juga tidak baik. Jadi tema yang akan saya angkat adalah bagaimana membangun jiwa kesatria. Sebenarnya dalam video sebelumnya sudah saya angkat terkait dengan bagaimana menata raga. Jadi hal yang dilakukan adalah menata raga atau menata diri, kemudian menata keluarga, kemudian menata warga, kemudian menata negara. Jadi starting pointnya tetap di menata diri dulu atau menata raga. Hal yang paling sederhana dalam menata raga adalah menselaraskan antara hati, lisan, dan pikiran. Hati itu, di dalam hati itu terdapat Ruhul Kudus dan juga Nafsul Mutmainnah. Nah, jika hati kita baik, maka baiklah seluruh anggota badan kita. Tapi jika hati kita rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan kita. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana supaya hati ini, supaya Ruhul Kudus ini, mereka bergandengan dalam hati. Potensi Ruhul Kudus dan Nafsul Mutmainnah ini tenang dan selalu membawa kepada kebaikan. Nah, bagaimana caranya supaya Ruhul Kudus ini bisa mengendalikan atau bisa menata perangkat yang lain? Karena nafsu yang 4 itu, termasuk akal, itu merupakan perangkat untuk mencapai kemerdekaan atau untuk mencapai potensi Ruhul Kudus yang maksimal. Nah, untuk mencapai Ruhul Kudus yang merdeka, atau bahasa lainnya itu ada yang mengatakan merdeka, atau mencapai potensi Ruhul Kudus yang maksimal, Ruhul Kudus ini harus bisa mampu mengendalikan nafsu amarah. Nafsu amarah itu karakternya api, promotornya setan, promotornya iblis, posisinya di kemaluan, bentuknya takabur atau sombong. Kemudian yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini potensinya itu karakternya seperti angin, kerjanya itu menghembuskan atau gosip lah, seperti itu, memanas-manasi.
karakternya angin, promotornya setan, posisinya di perut. Kemudian nafsu sufiyah itu karakternya seperti air, apa namanya, kemudian tipikalnya dia ria. Jadi kalau amarah sombong, kalau lawamah hasad atau hasud, kalau sufiyah ini ria, promotornya jin, posisinya di limfa. Sedangkan nafsul mutmainah itu karakternya tenang. Nah, potensi ruh dalam mengendalikan nafsu ini memang memerlukan daya atau memerlukan energi yang besar. Karena ini urusannya hati, urusannya rasa, urusannya psikologis, maka untuk mengendalikan atau untuk mengontrol nafsu ini, gunakanlah ayat atau gunakan surah An-Nas. Karena An-Nas dalam tafsir spirit sudah saya katakan sebagai surah psikologis. Jadi untuk bisa mengendalikan nafsu ini, pastikan bahwa kita ini siap diatur oleh Allah. Allah sebagai Rabbul Alamin, maka kita harus siap, berani, bersedia diatur oleh seluruh aturan Allah. Yang kedua, kita harus harus pasrah terhadap, jangan pernah mengklaim apa yang kita miliki gitu loh. Karena semuanya titipan. Mau itu harta, anak ataupun apapun itu adalah titipan. Maka tidak boleh egois, termasuk diri kita pun merupakan hak Allah. Semua milik Allah, jadi kita tidak boleh mengklaim sesuatu yang bukan milik kita. Yang ketiga, kita harus bersedia ibadah kepada Allah sebagai bentuk kepatuhan. Jadi 3 ayat pertama dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, dan Ilahin nas, itu adalah bentuk obat untuk mengendalikan nafsu yang 4 tadi. Bersedia diatur terhadap oleh Rabbin nas, bersedia untuk tidak mengklaim kepemilikan karena semuanya milik Malikin nas, rajanya manusia atau maha pemilik manusia, dan kita harus bersedia beribadah kepada Ilahin nas. Nah, seandainya hati sudah ditata dengan baik, maka nanti kita tinggal ke lisan. Lisan itu sudah terkena dengan taklif hukum. Jadi kalau kita berbicara atau menulis, itu bisa ditaklif dengan hukum, baik itu hukum langit atau hukum Allah maupun hukum negara. Buktinya seperti undang-undang ITE itu, ujaran kebencian ataupun hoak dan sebagainya. Maka untuk lisan ini yang terbaik adalah 1, apa yang kita sampaikan itu harus benar. Benar itu adalah apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang ada, atau pernyataan itu harus sesuai dengan kenyataan jika itu merupakan kondisi faktual. Gitu. Yang kedua, ketika kita menyampaikan sesuatu itu haruslah baik caranya. Karena hal yang benar jika disampaikan dengan cara-cara yang tidak baik, itu nanti akan merusak. Kebenarannya tidak rusak, tetapi situasinya akan merusak. Maka kebenaran itu haruslah disampaikan dengan cara-cara yang baik. Yang ketiga, sampaikan, lisan kita itu harus menyampaikan sesuatu dengan indah. Jadi kemasannya harus cantik, harus indah gitu loh. Isinya atau pesannya atau kontennya benar, kemudian metode atau cara penyampaiannya baik, kemudian menggunakan tutur kata yang santun atau indah sehingga mudah diterima. Jadi hati, lisan, kemudian perbuatan. Perbuatan itu kita harus berlindung kepada Allah dengan doa. Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini adalah ayat yang terkait dengan perilaku atau terkait dengan fasilitas untuk beraktivitas. Jadi berdoa kepada Allah supaya langkah kita ini tuntun untuk selalu ada dalam jalan yang benar. Di tafsir spirit surat Al-Fatihah sudah saya sampaikan. Nah, jika hati, lisan, dan perbuatan
itu sudah menjadi selaras, maka insya Allah jiwa-jiwa kesatria itu akan muncul dari situ. Karena saat ini yang terjadi adalah banyak sekali topeng-topeng atau banyak sekali pencitraan-pencitraan dalam berbagai bidang, dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai usaha, sehingga arah usaha dan arah atau pekerjaan yang dilakukan itu bukanlah ikhlas ridho untuk lillahi ta'ala gitu loh. Nah, seorang kesatria itu bukanlah orang yang jago berantem atau bukanlah seseorang yang mampu menduduki jabatan yang tinggi. Tetapi seorang kesatria itu adalah berani mengatakan benar dengan cara yang baik dan santun, dan juga berani mengakui sebuah fakta kesalahan. Jadi sederhana sebenarnya. Tidak perlu petantang petenteng untuk menjadi jago, tetapi pastikan bahwasanya niat dari awal harus lillahi ta'ala, maka aktivitas atau karya apapun itu bisa menjadi bernilai baik secara dunia berupa materi, atau menjadi amal soleh yang Allah catat sebagai amal atau menjadi nilai kebaikan. Nah, itu tips sederhana atau cara sederhana bagaimana kita menata jiwa kesatria. Jadi tanamkan dulu dalam diri kita keselarasan antara hati, lisan, dan perbuatan. Nah, kalau hati, lisan, dan perbuatan sudah selaras, insya Allah nanti pikiran juga akan selaras. Karena hati yang ketika hati sudah ditata, maka keraguan akan hilang. Ketika keraguan hilang, maka kepastian yang datang. Ketika hati ditata, maka ketenangan akan datang, kegelisahan akan pergi. Ketika hati ditata, maka rasa aman akan datang. Rasa aman akan datang, rasa takut akan pergi. Ketika sudah merasa pasti, ketika sudah merasa tenang dan sudah merasa aman, maka apapun yang dihadapi, semua disandarkan kepada Allah, insya Allah akan berjalan dan berakhir dengan baik. Itulah perspektif membangun jiwa kesatria menurut saya. Kalau hatinya tenang, maka insya Allah pikirannya pun jernih. Berbeda ketika hati yang didorong oleh nafsu atau amarah itu tidak terkendali, maka pikiran pun akan kotor. Korupsi itu lahir karena dorongan atau hasad dari setan dan iblis supaya melakukan tindakan itu. Karena apa? Pintar saja tidak cukup. Orang yang korupsi itu pintar. Mereka mampu mengkalkulasikan dana dan sebagainya. Tetapi karena kontrol dari hatinya gagal, maka kepintaran akalnya itu, ilmu pengetahuannya itu menjadi madarat dan tidak bermanfaat, bahkan merusak orang lain. Jadi kunci untuk starting pointnya adalah mari kita menata hati, lisan, dan perbuatan yang dapat berefek atau berimplikasi terhadap semua hal dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.